Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Mildatun Rapiah. Di sini saya akan mengajarkan kepada kalian tentang pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA dengan tema wisata Indonesia. Dalam materi kali ini, selain mengenal tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, kita juga akan mempelajari tentang teks deskriptif. Jadi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apakah kalian pernah mengunjungi tempat wisata yang ada di Indonesia? Bila pernah, di manakah itu atau tempat apakah itu? Apakah Anda pernah pergi ke sini? Atau tahukah Anda dengan tempat ini? Jika kalian sudah pernah mengunjungi tempat-tempat tersebut, maka kalian beruntung karena telah mengunjungi beberapa tempat wisata yang luar biasa. Akan tetapi, masih banyak lagi objek wisata yang lebih luar biasa dan menakjubkan di Indonesia, yang tidak akan pernah mengecewakan pengunjungnya. Jadi, mari berkunjunglah ketika kalian mempunyai waktu luang atau pada saat waktu liburan tiba. Tadi sudah saya katakan bukan, kita akan mempelajari tentang teks deskriptif. Apa itu teks deskriptif? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Teks deskriptif adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan atau digambarkan oleh si penulis. Tujuan teks deskriptif ialah menggambarkan objek dengan terperinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Penulis harus menggambarkan objek sekongkrit mungkin, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, hingga merasakan. Adapun objek yang dibicarakan pada teks deskripsi lebih bersifat khusus. Kemudian, objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri umum dari teks deskripsi. Yang pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. Yang ketiga, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Dan yang keempat, yaitu menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara mendetail. Yang selanjutnya, kita akan mengenal tentang struktur dari teks deskriptif. Yang pertama, identifikasi atau pernyataan umum, berisi gambaran umum sebuah objek. Yang kedua, deskripsi bagian, berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional pada pembaca sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, maupun dirasakan sendiri oleh pembaca. Yang terakhir, penutup atau kesan atau kesimpulan. Lalu yang selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah menyusun teks deskripsi? Yang pertama, menentukan atau memilih objek. Yang kedua, menentukan tujuan teks. Yang ketiga, mengumpulkan data serta menentukan rincian yang mencakup struktur teks. Lalu yang terakhir, membuat kerangka tulisan, kemudian mengembangkan kerangka tulisan tersebut. Baiklah, setelah mengetahui pengertian, ciri-ciri, struktur, dan teks deskriptif, saya akan memberikan contoh teks deskriptif tersebut. Jadi, perhatikan dengan baik-baik contoh berikut ini. Contoh teks deskriptif dengan judul Pulau Kembang. Pertama kali mendengar kata Pulau Kembang, yang terbayang di kepala adalah sebuah pulau yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis bunga. Penasaran apakah pulau ini benar-benar memiliki beragam macam tanaman?
Terletak di sebelah barat kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pulau Kembang ditetapkan sebagai salah satu hutan wisata. Pulau Kembang yang termasuk di dalam wilayah Kecamatan Alalak, Kabupaten Baritokuala, ternyata merupakan habitat bagi kera berekor panjang atau monyet. Konon katanya pun apabila pengunjung sedang beruntung juga dapat melihat kemunculan kera berwarna putih. Kawasan Pulau Kembang berjarak sekitar 1,5 km dari kota Banjarmasin dan dapat ditempuh dengan menggunakan perahu klotok sewaan. Sekitar 15 menit lamanya menyeberang dari dermaga, pengunjung akan langsung disambut dengan kera-kera yang lincah dan sangat agresif. Biaya memasuki Pulau Kembang dikenakan tarif sebesar Rp5.000 per orangnya. Konon cerita dahulu kala, Pulau Kembang berasal dari kapal Inggris yang dihancurkan oleh orang Biaju pada tahun 1750-an atas perintah Sultan Banjar, dan kemudian puing bekas kehancuran kapal tersebut ditumbuhi pepohonan dan berevolusi menjadi sebuah pulau yang didiami oleh sekelompok kera. Dan konon katanya pula, kelompok kera tersebut dipimpin oleh seekor kera yang sangat besar dan berwarna putih. Bagi para pengunjung Pulau Kembang dapat membeli sebungkus kacang yang dijualkan di depan gerbang wisata, agar menarik perhatian kera dan dapat melihat lebih dekat kera-kera tersebut. Di dalam kawasan hutan wisata ini juga terdapat sebuah altar berlambangkan 2 buah arca berwujud kera berwarna putih atau bisa juga disebut dengan Hanoman, yang diperuntukkan sebagai tempat untuk meletakkan sesai bagi para penjaga Pulau Kembang. Ingin merasakan sensasi berada di tengah-tengah gerombolan kera? Cobalah berkunjung ke Pulau Kembang yang ada di Banjarmasin ini. Lalu selanjutnya kita akan menentukan bagian mana sajakah yang termasuk dari struktur teks deskriptif yang terdapat dari teks yang berjudul Pulau Kembang tadi. Struktur yang pertama yaitu identifikasi atau pernyataan umum. Pernyataan umum ini terletak pada bagian paragraf pertama, yaitu terdapat penggambaran atau penjelasan umum tentang Pulau Kembang yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang kedua, deskripsi bagian. Terletak pada paragraf selanjutnya, yaitu paragraf 2, 3, dan 4. Di sana dijelaskan secara mendetail tentang bagaimana penggambaran dari Pulau Kembang tersebut. Struktur yang terakhir yaitu penutup atau kesan atau kesimpulan. Penulis menyimpulkan bahwa Pulau Kembang adalah salah satu tempat wisata yang dapat patut dikunjungi oleh para wisatawan ketika berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia, dengan berbagai keunikannya yang telah dipaparkan dalam teks deskriptif tersebut. Nah, setelah mengenal tentang apa itu teks deskriptif tadi, saya akan memberikan latihan kepada kalian untuk menguji pemahaman kalian pada materi kita kali ini. Jadi, tugasnya yaitu buatlah satu buah contoh teks deskriptif tentang tempat wisata di Indonesia yang pernah kalian kunjungi dengan memperhatikan tujuan dan struktur dari teks deskriptif yang sudah dijelaskan tadi. Jika kalian belum pernah bepergian ke tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, maka carilah secara mendetail informasi dari salah satu tempat yang sangat ingin kalian kunjungi di Indonesia. Lalu tuliskanlah seolah-olah kalian telah pergi ke sana. Demikian video kita kali ini. Semoga pembelajaran ini dapat memperluas pengetahuan kalian tentang materi-materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan lebih-lebih tentang keunikan serta keindahan dari negara Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.